Nah, sekarang kita akan belajar stereo viewing. Nah, ini mungkin sebenarnya familiar sih sama rekan-rekan sekalian gitu ya. Cuman namanya nggak stereo viewing aja, tapi dari namanya aja udah kelihatan ya bahwa stereo itu lebih dari satu gitu. Kayak musik kalau mono itu satu, kalau stereo itu ya udah lebih dari satu gitu ya. Dan jadi kalian pun sebenarnya cara kalian melihat kalau Anda menjadi orang yang beruntung masih punya mata dua, artinya cara kalian melihat itu adalah stereo gitu ya. Kalian bisa tahu seberapa jauh orang gitu ya, seberapa deep misalnya lekukan-lekukan di apa ya, di tirai gitu ya, karena depan saya tirai gitu ya. Itu karena kalian melihatnya secara stereo. Kalau kalian melihat secara mono, nah sense of depth kalian tuh ada yang hilang gitu loh. Kalian nggak semudah itu nebak ini sejauh apa sih sebenarnya gitu ya atau gimana. Kalau untuk kalian membidik tentunya lebih gampang satu gitu, karena kalian nggak mau tahu jauhnya berapa, kalian cuma pengen tahu posisinya itu di mana gitu ya. Jadi stereo viewing ini sebenarnya konsepnya adalah mimicking atau meniru cara manusia melihat. Karena kita ngelihat itu kalau misalnya kita masih beruntung itu stereo kanan kiri gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi gitu ya, metode ngukur itu ada yang mono, ada yang stereo gitu ya. Kalau satu mata itu mono, kalau misalnya dua mata ya binokular gitulah, binokular dua bi gitu ya, binokular. Nah, kalau monokuler dia itu bisa untuk membandingkan secara relatif besar objek gitu ya. Jadi besar objek kita masih bisa lihat. Kalau misalnya kita mau fokus gitu ya, kita bisa fokus ke yang lebih dekat doang atau yang lebih jauh. Makanya kalau kalian motret biasanya kan pasti cuma satu mata gitu ya. Nggak cuma karena eee, lubangnya cuma satu, tapi ya karena apa namanya, karena ya itu cara mata kita untuk benar-benar fokus sama satu objek itu ya satu ini gitu ya, satu 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 mata aja cukup sebenarnya gitu ya. Nah, ini lagi gitu ya, objek jauh dan dekat gitu ya. Jadi kita fokus mau yang jauh doang atau yang dekat doang. Jadi nggak langsung semuanya. Kita juga bayangan juga kita nggak akan terlalu lihat gitu. Pokoknya kita fokus ke objeknya. Kalau kita lihat stereo, nah kalau misalnya stereo itu adalah kayak gini, kalau misalnya kita pengen lihat foto itu stereoskopik, itu ada beberapa syaratnya. Kenapa stereo? Karena ya kayak tadi itu, yang semua kita bicarakan tadi, ada koreksi, ada paralaks, ada segala macam, itu sebenarnya konsepnya, pertampalan juga. Konsepnya adalah melihat satu objek secara stereo. Jadi ngelihatnya itu nggak cuma satu mata, tapi lebih dari satu, at least dua gitu ya. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya agar kita bisa lihat stereo, itu pertama harus overlap. Ya, jadi yang kita lihat itu objek di sini harus ada juga di sana contohnya. Objeknya sih satu aja. Lalu skalanya harus kurang lebih sama. Nah, habis itu pasangan objek pada foto kiri kanan dan kedua mata kurang lebih harus dalam satu bidang yang sama. Jadi kurang lebih saat kalian apa ya? Jadi ada cara cara kalian ngelihat tuh pokoknya gimana caranya foto kanan foto kiri itu kalian lihat bareng gitu. Ini masih analog lagi ya. Harusnya ada yang lebih keren dari ini, cuman sayangnya saya belum punya pengetahuan itu gitu. Setidaknya ini yang saya ngerti gitu ya. Nah, jadi konsepnya itu ada yang namanya titik apung gitu ya. Nah, dia itu ada gimana ya? Ini oke, ini mata ya. Ini mata. Oke. Kalian lihat ini, mata kiri ngelihat sini. Jadi mata kiri ngelihat satu foto, mata kanan ngelihat foto lain. Saya rasa itu masih oh aku tahu, masih dilakukan tapi agak-agak kayak apa, kayak VR gitu loh. Jadi kayak digital gitu, tapi kalian ngelihatnya ke ngelihatnya ke 2 foto berbeda gitu ya. Kayak VR gitulah kira-kira. Nah, itu cara cara kalian ngedit sekarang tuh kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi bagaimana caranya dia itu ngelihat misalnya, si mata kita bilang dia mata apa ya, kalau misalnya ngelihat ke bawah gini dia mata kanan, mata kiri. Ya udahlah kita bilang ini kanan, ini kiri ya. Buat saya dia lebih masuk akal, bukan bukan yang benar-benar kayak mirror gitu, tapi saat kita melihat gitu ke bawah, mata kanan ngelihat A, diproyeksikan ke sana gitu ya, si A ini. Sementara mata kiri, dia ngelihat A itu seperti ini. Jadi bayangin, dua mata kalian gitu ya, satu tuh ngelihat ke foto yang sebelumnya, satu itu yang setelahnya. Jadi ini adalah foto yang bertampalan.
Nah, jadi kalian kayak ngegambar nantinya ujung-ujungnya di peta kalian itu adalah titik-titik yang A, B, C yang tergambarnya itu beda-beda ini. Nah, nanti yang gambar kalian itu adalah ortofotonya gitu. Nah, jadi titik apung itu apa? Sebenarnya I think we will need to go back to that. Bentar ya, titik apung itu apa? Oke, saya menemukannya. Jadi sebenarnya floating point itu apa? Floating point itu ya kayak penanda-penanda sebenarnya. Jadi misalnya kita melihat A, B, C ini sebagai objek yang sama di foto A dan foto B. Nah, kita kasih tanda, ini adalah si A, ini si B, ini si C di foto kanan gitu ya. Ini kita kasih tanda A, B, C di foto kiri gitu. Jadi nantinya kita akan nyatuin mereka. Kira-kira kayak gitu. Itu adalah si titik apung. Nah, ini adalah alat-alat stereoskopik yang dia sederhana tapi ya cukup kuno, tapi sebenarnya keren banget gitu ya. Maksudnya dalam arti kok bisa orang mikir bikin alat kayak gini gitu. Jadi bisa kebayang ya, ini yang kita maksud. Jadi mata kiri ngelihat foto kiri, mata kanan ngelihat foto kanan gitu. Nantinya kamu ngegambar gitu loh setelah ngelihat kanan kiri. Ini bahkan kayak dia itu melihat dari sini, ada orang lain ngelihat dari kanan. Nah, nanti disatuin tuh gambarnya masing-masing seperti apa. It's pretty cool actually. Jadi bayangin ini yang kalian lakukan gitu ya. Ini adalah foto yang kiri, ini adalah foto yang kanan. Nah, kalian coba trace gitu ya. Objek mana aja yang kira-kira di kiri dan kanan tuh ada gitu. Oke, ternyata interpretasi yang nggak ada, kita coba. Nah, ini kita bisa lihat ini juga ada di sini. Ya. Nah, itu yang nanti dikasih poin. Oke, misalnya di ujung-ujungnya ini puncak nih, kita kasih poin. Belum tentu puncak juga sih, yaitu ada belokan gitu ya. Lalu ada poin yang menarik lagi nih di sini. Nah, ini kita bisa lihat nih distorsinya, dia lebih miring di sini gitu kan. Kayaknya enaknya pakai warna lain ya. Saya kasih warna kuning deh. Nah, ini ya. Ini. Lalu kita bisa gambar lagi yang mirip lagi nih. Jelas banget ya bahwa ini. Lalu ini udah nggak kelihatan ya di sebelah sana gitu. Ini nih juga nih menarik nih. Dan kita bisa lihat bahwa itu adalah bayangannya nih. Tuh, ini bayangannya gitu kan. Jadi kira-kira cara kita menentukan floating point itu seperti itu gitu ya. Nah, setelah itu ini sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Cara ngelihat stereo. Jadi kanan kiri itu belum tentu fotonya itu sama gitu. Belum tentu dalam arti misalnya kalau misalnya anaglip itu basis warnanya beda. Jadi misalnya kiri hijau, kanan merah gitu loh. Nah, terus kalau misalnya Polaroid itu ada polarisasinya gitu. Nah, polarisasi itu ini dia kayak apa ya? Kayak polarisasi itu kayak gimana ya? Jadi kayak misalnya biasanya foto tuh seperti ini. Nah, itu tuh cara bindingnya tuh seperti ini. Kira-kira kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak apa ya? Ada yang dia nembaknya begini, ada yang dia nembaknya begini. Jadilah gitu dia dua foto yang berbeda. Kira-kira kayak gitu. Flickering, nah ini juga ini saya nggak pernah bisa. Kayak gimana ya? Kayak kalian kalau misalnya saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Kayak buku-buku namanya stereogram apa kalau nggak salah. Jadi yang katanya tuh kalian tuh maksain gitu ya. Mata kalian tuh maksain ngelihat bayangin kalian foto kanan foto kiri. Kalian pengen ngelihat foto kanan kiri itu secara barengan gitu. Jadi kayak kelihatan 3 dimensinya. Itu pusing banget pasti. Saya sih nggak pernah bisa gitu ya melakukan hal itu gitu. Matanya nggak cukup baik gitu. Lalu ini split gitu dan ini yang paling sering. Jadi yang tadi itu kiri ya lihat foto kiri, kanan lihat foto kanan. Nah, anaglip tuh seperti ini. Jadi kayak foto kirinya kayak gini, foto kanannya kayak gini, terus diambil dua warna berbeda. Jadi kan kelihatan tuh depth-nya gitu ya. Nah, ini tuh sering banget dipakai buat 3 dimensi zaman dulu lah. Jadi kalau misalnya kalian sempat ngerasain atau tanya sama bapak ibu kalian atau kakak-kakak kalian gitu, itu kalau 3D sekarang kan itu kayak kacamatanya sebenarnya Polaroid gitu ya. Dia ada kalian bisa lihat kalau misalnya dicahayain tuh dia yang garis-garis yang saya maksud itu akan kelihatan. Tapi kalau zaman dulu itu biasanya dia itu gambar kalau misalnya kalian nggak pakai kaca tuh kayak gini. Jadi merah sama biasanya sih merah biru gitu atau kayak magenta sama sian gitu.
kacamatanya merah sama biru. Jadi kalian menggabungkan itu tuh caranya biar ada depth-nya, itu pakai si kacamata merah biru itu, gitu. Nah, kira-kira kayak gini anaglyph. Nah, ini si kacamata 3 dimensinya. Nah, ini masih sering dipakai buat orang-orang yang, mengolah fotogrametri gitu ya, menarik banget dan ini aja kita udah bisa ngerasain kan depth-nya kira-kira, oh ternyata ini tuh semakin lama tuh semakin dalam gitu kan. Lalu di sini ada sense of, oh di sini ada bayangan gitu, mungkin ini adalah sungai kelihatannya gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, Polaroid ini yang tadi saya maksud. Jadi, yang satu dia garisnya begini gitu ya, yang satu dia garisnya begitu gitu. Nah, sama aja kacamata juga, tapi dia itu ngegabunginnya kalau tadi itu warnanya beda, nah itu dia satu yang garisnya begini, satu garisnya begini. Akhirnya kalian dapat sense of depth juga, kira-kira gitu. Nah, kalau flickering, pusing lah, kita nggak usah ngomongin ya. Intinya flickering itu kalian maksain mata kalian untuk melihat 2 gambar secara bersamaan. Wow, amazing. Dan yang terakhir itu, split gitu. Jadi ini yang paling sering dipakai gitu ya, mmm, caranya sih intinya pokoknya, fotonya sama, negatifnya sama misalnya gitu atau jenis, jadi nggak dipisah-pisah RGB-nya atau apa, tapi dilihatnya yang ini pakai mata kiri, yang ini pakai mata kanan gitu kan, terus habis itu baru, plotting dan lain-lain sebagainya. Kira seperti itu.